Mudah-mudahan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mendapat tempat sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Menyanyikan cipta, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, teman-teman Dewan Guru dan staf tata usaha yang juga sangat saya hormati, anak didikku sekalian yang sangat saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan atau membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada momen memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita fokuskan kita punya perhatian untuk menelaah, mengikuti naskah pidato yang nantinya akan saya bacakan pada kesempatan hari ini. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ini adalah tema dari memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kuantitas, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu didukung dan berpartisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak bulan Oktober tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam yang disebut dengan deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik yang semulanya dikenal dengan ujian nasional, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pola pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, diluncurkan album kicau yang berisi lagu-lagu anak. Mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pencipta alam semesta, dapat meridai kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukhtar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yakin dengan kesadaran kami yang mendalam bahwa hanya karena kasih dan sayang-Mu kami keluarga besar SMP Negeri 5 Sata Basile dapat mengikuti upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam keadaan aman dan sejahtera. Karena itu hanya kepadamu kami menumpahkan segala pujian. Ya Allah, jadikanlah momentum Hari Pendidikan Nasional yang kami peringati setiap tanggal 2 Mei ini sebagai hari yang bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.